Halo semuanya, selamat pagi. Kita ketemu lagi pada sesi kuliah kali ini. Ini adalah mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Ini adalah pertemuan pertama, saya akan memberikan overview ya, beberapa pendahuluan terkait dengan mata kuliah ini, beberapa konsep dasar yang perlu kita ketahui sebelum kita lanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Baik, pertemuan pertama ini eh, dengan judul Exploring the World of Business and Economics. Jadi pedoman utama buku yang saya gunakan di sini adalah Pride et al, buku dari Pride et al yang menyampaikan konsep dasar mengenai bisnis dan manajemen. Oke, materi kalian bisa download di alamat website yang ada di bawah ini ya, sudah ada di slide-nya. Nah, pada pertemuan kali ini juga saya akan menyampaikan case pertama di Manager Legends ya. Kalian akan melihat di dalam video ini case yang akan saya sampaikan dan silakan kalian kerjakan. Ingat ya, setiap kelompok cuma bisa 5 orang yang menjawab case ini. Oke, kita langsung ya ke konsep-konsep dalam materi kuliah pertemuan pertama ini, yaitu Exploring the World of Business and Economics. Tentu kita harus tahu alasan pertama ya, mengapa kita harus belajar mata kuliah ini, mengapa kita mempelajari konsep bisnis dan manajemen di pertemuan kalian di semester 1 ini khususnya ya. Ada 3 alasan mengapa kita mempelajari mata kuliah ini yang saya ambil juga dari bukunya Pride ya. 3 alasan itu apa saja? Yang pertama adalah membantu kita dalam menentukan karir kita di masa depan. Kalian adalah masih memasuki proses belajar. Bisa dibilang ini mungkin adalah proses belajar kalian yang lebih tinggi dari sebelumnya kalian di sekolah menengah atas atau kejuruan ya. Di sini kita disebut dengan perguruan tinggi, dan memang banyak mahasiswa yang berharap setiap kita masuk perguruan tinggi kemudian kita lulus maka kita akan siap bekerja. Sehingga penting bagi kalian untuk memahami ya, karir-karir apa yang paling sesuai dengan kemampuan kalian di masa depan ya. Nah, mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen ini menjadi salah satu pengantar dasar, salah satu pedoman dasar yang akan membantu kalian dalam memilih karir yang akan kalian jalani di masa depan ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena di dalam mata kuliah inilah kita memberikan konsep-konsep dasar mengenai bisnis. Ya, tentu kalian saat lulus nanti kalian akan berpikir tentang bisnis ya kan. Ya, kalau misalnya ada yang berencana untuk lulus nanti di rumah saja ya mungkin saja, khususnya ibu-ibu. Ya, tetapi sebagian besar dari kalian pasti akan berpikir untuk berkarir di masa depan. Nah, dari mata kuliah ini kita berharap kalian bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang lebih jelas, kira-kira karir apa yang paling cocok dengan kalian di masa depan. Kemudian alasan kedua, kalian mempelajari konsep bisnis dan manajemen adalah untuk meningkatkan kemampuan manajemen kalian ya, untuk meningkatkan skills manajemen kalian. Apa saja itu skills manajemen yang diperlukan nanti akan kita lihat ya. Jadi dari mata kuliah ini juga kita memberikan teknik-teknik ya, bagaimana manajemen itu dijalankan ya, bagaimana ataupun apa yang harus kalian kuasai dalam proses manajemen di dalam organisasi misalnya ya. Oke, kemudian yang ketiga, dari mata kuliah ini diharapkan kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk menjalankan bisnis kalian sendiri ya. Jadi selain mengarahkan kalian ke karir tertentu, tentu dalam mata kuliah bisnis dan manajemen ini juga kalian bisa diberikan pandangan-pandangan ya, potensi-potensi bisnis yang akan sangat menguntungkan di masa depan. Nah, kita berharap dengan kalian mengikuti mata kuliah ini juga kalian mendapatkan pandangan-pandangan awal, kira-kira saya di masa depan kalau saya ingin berbisnis sendiri ya, apa yang paling sesuai dengan kapasitas yang saya miliki dan potensi-potensi apa yang ada di masa depan. Oke ya, jadi ini 3 alasan awal mengapa kita ada mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Baik, kita lanjutkan ya.
Slide berikutnya, tadi ada kita sampaikan untuk meningkatkan manajemen skills. Nah, sebenarnya manajemen skills apa yang kita cakup dalam mata kuliah ini? Kita akan lihat beberapa manajemen skills yang penting ya, yang selama ini menjadi pedoman dasar seorang manajer yang harus dimiliki oleh seorang manajer ya. Ada 4 manajemen skills yang paling utama yang harus dimiliki, yaitu yang pertama adalah interpersonal skills ya. Interpersonal skills ini bicara bagaimana hubungan kita dengan pihak lain ya. Jadi bagaimana kita negosiasi misalnya ya, bagaimana kemampuan kita negosiasi dengan pihak lain dalam bisnis kita itu sangat penting. Sehingga kita harus belajar untuk meningkatkan kemampuan interpersonal skills kita. Tentu ada di antara kalian dan mungkin termasuk saya dan orang lain yang beberapa orang yang memang sejak kecil misalnya tidak terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang misalnya. Ada yang disebut dengan lebih introvert. Kalau kalian pernah dulu belajar ya, introvert itu karakter orang yang lebih suka sendiri misalnya. Ya, tidak suka menyampaikan perasaannya keluar. Nah, seperti itu. Nah, di masa depan saat kita melakukan bisnis, tentu hal ini ada kemungkinan bisa menghambat jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Bukan berarti introvert itu tidak bagus ya, ada sisi positifnya juga. Tetapi dalam konsep interpersonal skill, hal yang paling penting adalah pada waktu tertentu saat kita memerlukan kemampuan ini, kita harus bisa menjalankannya dengan baik. Misalnya saat kita harus bernegosiasi bisnis ya, kerjasama, tentu kita harus melakukannya dengan baik. Oke, kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk analytic skills ya, kemampuan analisis, kemampuan menganalisa sesuatu, identify problems. Jadi di dalam kemampuan ini kita diharapkan bisa mengidentifikasi hal-hal tertentu yang paling penting dalam penyelesaian sebuah masalah misalnya. Bukan cuma penyelesaian masalah, bahkan kita diharapkan mampu mengidentifikasi ya masalah-masalah apa yang mungkin muncul dari suatu keadaan misalnya. Nah, itu disebut dengan analytic skills. Kemudian yang berikutnya adalah technical skills, accomplish work ya. Technical skill ini bicara teknis, hal-hal teknis ya. Contohnya kemampuan kalian menggunakan komputer ya, kemampuan kalian dalam menggunakan fasilitas presentasi, kemampuan kalian menggunakan internet, kemampuan kalian dalam melakukan hal-hal teknik lainnya. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk kalian kuasai juga ya, karena ini salah satu bagian penting dari manajemen skill. Seorang manajer kalau hebat sekali ngomong, bicara gini, tetapi begitu dia terpaksa pada kondisi tertentu dia harus bertindak, ternyata dia tidak bisa. Wah, ini sangat berbahaya ya, jelas ya. Kemudian conceptual skills, tentu ini adalah salah satu bagian terpenting dari seorang manajer. Saat kita bicara seorang manajer, manajernya adalah seorang yang mengatur segalanya dalam organisasi ya. Banyak sekali hal yang harus dikelola oleh seorang manajer, sehingga seorang manajer ini perlu berpandangan jauh ke depan ya, perlu berpandangan luas sehingga dia bisa menyusun strategi yang paling tepat. Contohnya adalah seorang manajer harus bisa memperkirakan kira-kira 5 tahun lagi produk kita ini masih akan bertahan atau kita harus melakukan perubahan-perubahan pada produk kita. Nah, hal ini penting. Ini yang disebut dengan conceptual skills ya. Seorang manajer harus mampu melihat di sini si big picture-nya, artinya seorang manajer harus bisa melihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Nah, oke, ini adalah 4 manajemen skills yang paling diperlukan dalam konsep manajemen ya. Seorang manajer perlu mempelajari 4 manajemen skills ini dengan baik. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah definisi dari bisnis ya. Apa itu bisnis? Kita sering dengar bisnis ya, kalian mungkin orang tuanya juga ada yang berbisnis dan lain-lain. Nah, ini adalah definisi bisnis menurut bukunya Pride et al. Itu dan kawan-kawan ya, Pride dan kawan-kawan dalam Foundations of Business. Mereka mendefinisikan bisnis adalah the organized effort of individuals to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's needs. Nah, jadi di sini jelas ada beberapa kata kunci yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah organized effort. Jadi dalam bisnis itu ada energi-energi atau sumber daya yang dikelola dengan baik. Organized effort artinya seperti itu. Energi ini berasal dari mana?
dari individu-individu atau kelompok-kelompok kecil yang menjadi kelompok besar ya, atau individu-individu menjadi satu kelompok untuk memproduksi atau menghasilkan ya. Ya, artinya kita menghasilkan sesuatu, menghasilkan benda bisa, bisa juga menghasilkan jasa bisa ya. Nah, kita menghasilkan sesuatu dan sesuatu ini harusnya bisa dijual and sell ya. Jadi bisa dijual. Kalau kita bicara jual berarti kan ada jual beli, ada transaksi, ada pertukaran uang dan lain sebagainya ya. Nah, jadi organized effort of individual to produce and sell for a profit tentu mengharapkan keuntungan. Ya, keuntungan ini berupa apa? Karena di sini definisinya hanya profit. Profit itu tidak semata-mata bicara uang ya, banyak yang lainnya. Misalnya nama baik, misalnya jaringan itu bisa kita dapatkan juga berupa keuntungan. Misalnya apa? Jaringan yang bertambah luas ya, nama baik, kemudian mungkin merek kita makin terkenal ya. Jadi itu for a profit. Nah, the goods and service that satisfies society needs. Jadi barang dan jasa yang kita ciptakan tersebut, yang kita jual tersebut ya, itu bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Societies ini dalam hal ini konsumen ya, societies bisa masyarakat luas ya. Jadi masyarakat luas punya keinginan. Nah, produk kita inilah yang bisa memenuhi keinginan mereka. Ya, itu definisi bisnis menurut Pride dan kawan-kawan. Tentu banyak definisi bisnis yang lainnya. Bisa kita singkat sekilas dari sini. Berarti bisnis adalah ya, sumber daya yang dikelola dengan baik untuk menghasilkan sebuah produk dan kemudian dijual dan menghasilkan keuntungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat ataupun konsumen. Itu definisi bisnis yang bisa saya ceritakan sekilas ya. Nah, kalau definisi bisnis lainnya lagi, kalian mungkin bisa cari-cari di internet, banyak sekali definisi bisnis lainnya. Saya akan beri contoh bisnis ya. Jadi di dalam konsepnya Pride et al. Ini tidak ada disebutkan bisnis itu ukurannya seberapa besar ya, atau seberapa luas jaringan bisnisnya, atau pasarnya seberapa luas, tidak ada didefinisikan seperti itu. Jadi sangat fleksibel. Saya beri contoh, Facebook misalnya ya, atau Instagram, atau sosial media lainnya yang kalian gunakan. Apakah itu termasuk bisnis? Ya, kalian mungkin tahu ya, itu pasti termasuk bisnis. Kenapa? Pertama, mereka memiliki produk. Ya. Oh, sebelum itu tentu mereka memiliki sumber daya yang ada. Ya, mulai bosnya Facebook, ya, kemudian karyawan-karyawannya, itu yang disebut dengan sumber daya yang dikelola tadi. Ya, kemudian mereka meluncurkan sebuah produk, ya, media sosial berupa Facebook, Instagram, dan teman-teman, WhatsApp termasuk ya dalam jaringan bisnis mereka. Nah, ini termasuk entitas bisnis, unit bisnis, organisasi bisnis ya, dalam hal ini ya. Karena apa? Dia menghasilkan sebuah produk yang bisa memberikan kepuasan kepada keinginan masyarakat. Contohnya apa? Ya, Facebook bisa menghubungkan orang-orang yang jauh ya, dari belahan dunia lain, dari benua Amerika ke benua Asia, bisa terhubung dengan baik dengan bantuan Facebook. Sehingga mereka bisa menjual produk mereka melalui pemasangan iklan ya. Perusahaan-perusahaan yang memasang iklan di Facebook ya, mungkin kita menggunakan masih gratis sampai sekarang, tetapi mereka mendapatkan keuntungan dari mana? Pemasang iklan tersebut. Kenapa pemasang iklan harus mengeluarkan biaya untuk Facebook? Karena Facebook membantu mereka menyebarluaskan produk mereka. Ya, hal seperti ini yang disebut dengan bisnis ya, bagaimana terjadi jual dan beli yang tadi kita definisikan di awal. Saya beri contoh berikutnya lagi, seorang ibu. Ini gambarnya, kalian mungkin sering melihat kalau kalian pergi ke pasar tradisional ya kan, ada ibu-ibu menjual sayur ya. Dia mengambil sayur ini mungkin dari agen sayur atau dari petani ya. Ini contoh. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk bisnis? Seorang ibu yang sudah tua ya, mungkin usianya kalau kita lihat dari gambar ini sekitar mungkin 70-an tahun, 60-70 tahun. Apakah beliau melakukan bisnis? Ya, tentu kalian sudah melihat dari definisi kita tadi, berarti ini termasuk bisnis. Ya. Sumber daya apa yang dikelola oleh ibu ini? Ya, jaringan dia ya, termasuk energinya beliau sendiri ya. Beliau mengelola waktunya untuk mengambil sayur dari agen, kemudian ke pasar untuk siap-siap. Itu semua adalah sumber daya yang dia kelola dengan baik. Kemudian produknya apa? Ya, sayur-sayur ini yang dijual, ya kan? Kemudian
Dia jual kan? Nah, itu tadi definisinya jual. Kemudian apakah ada untung? Tentu ada untung. Kalau tidak ada untung, ibu ini tidak akan berjualan lebih lanjut ya, dan mungkin dia tidak akan dapat makan. Ya tentu ada untung. Ya orang bilang biasanya kalau di pasar itu untungnya tidak banyak-banyak, kalau bisa jangan ditawar lah gitu kan, seperti itu ya, kalian aturlah sendiri ya. Kalau memang kalian merasa perlu tawar silakan tawar, tapi ada juga yang bilang kasihan ibunya jangan ditawar lah dia jualnya, seperti itu. Ya, tapi ibu ini pasti berharapkan keuntungan, ya kan? Kemudian produknya diharapkan bisa memenuhi keinginan dari masyarakat ya, sayur-sayur ya yang kita konsumsi setiap hari itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi, dan beliau menyediakan itu. Dengan kata lain, ibu ini adalah sebuah entitas bisnis yang juga jelas terdefinisi dengan baik. Jelas ya. Jadi kalau kita bicara bisnis ya, itu kita tidak bicara ukuran secara spesifik. Ya tentu ada bisnis yang kecil, menengah, dan besar. Kalau di Indonesia ada istilahnya usaha kecil dan menengah, UKM. Nah, seperti itu ya. Nah, definisi-definisi itu nanti ke depan kalian akan banyak pelajari, tapi intinya adalah ini adalah sebuah contoh entitas bisnis. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi definisi bisnis tadi sudah jelas, saya ulangi lagi, adalah organized effort yang sumber daya yang dikelola dengan baik untuk menghasilkan dan menjual produk ya, untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi keinginan masyarakat. Nah, ada sumber daya utama yang harus dikelola dengan baik dalam bisnis itu apa? Nah, di dalam bukunya Pride ada 4 disebutkan sumber daya utama yang harus dipahami oleh kita sebagai pengelola bisnis. Yang pertama tentu adalah manusia, human resources. Ya kalau dalam contohnya Mbah yang jual sayur tadi adalah dirinya sendiri, termasuk juga mungkin jaringannya. Ya. Nah, kemudian material resources ini yaitu alat-alat perdagangan dia, ya sayur-sayur yang dia jual itu disebut dengan material resources, sumber daya yang terlihat berupa mata misalnya. Kemudian informational resources ini contohnya apa? Ya ibu ini akan melihat harga sayur ini dari agen hari ini berapa, kemarin berapa, apakah terjadi kenaikan, penurunan, kira-kira hari ini hari libur, hari libur ini berarti harusnya banyak orang ke pasar, dia akan stok lebih banyak. Nah itu contoh informational resources. Jadi ibu ini mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam bisnis dia. Kemudian financial resources tentu adalah permodalan misalnya, atau pinjaman ke bank, ataupun dari investor ya. Jadi financial resources bicara soal uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Ini adalah 4 sumber daya yang dikelola dalam bisnis yang kita sebut dengan effort tadi ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara profit. Tadi di dalam bisnis ada satu definisi bicara profit. Profit itu apa sebenarnya? Nah, saya bisa berikan gambaran seperti di dalam bukunya Pride ini ada sebuah grafik ya. Dari grafik ini kita bisa melihat ya, ada yang disebut dengan sales, penjualan. Penjualan, sales revenue, total penjualan kita, atau biasa orang sebut dengan omset ya. Kemudian ada expenses. Expenses ini mungkin lebih gampang dipahami sebagai biaya ya, biaya operasional, biaya produksi, dan biaya macam-macam kalian nanti akan pelajari juga. Nah, selisihnya inilah yang disebut dengan profit. Ya kan? Saat penjualan kita, total omset kita lebih besar dari biaya kita, maka kita mendapatkan profit. Saat penjualan kita lebih kecil dari biaya kita, maka kita juga mendapatkan profit, tapi minus. Nah, istilahnya seperti itu ya. Minus itu artinya negatif, artinya rugi, bisa istilahnya seperti itu. Oke, ini definisi singkat mengenai profit, nanti kalian juga akan pelajari lebih banyak di semester-semester berikutnya. Lanjut ya. Oke, sekarang kita sudah memiliki beberapa konsep mendasar mengenai bisnis, ya kan? Nah, kita akan melihat yang hal yang lebih luas. Kalau bisnis tadi kan kita bicara organisasi kita dan mungkin lingkungan sekitarnya ya. Nah, kita akan bicara yang lebih luas, yaitu lingkungan yang lebih luas dari bisnis. Ada tipe-tipe ekonomi ya. Economic system disebut ya. Sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Nah, saya akan memberikan contoh secara umum ya. Secara umum ada beberapa tipe-tipe sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Kalian mungkin sudah sering membaca atau melihat sekilas di berita atau mendengar ya, atau pernah mengalami tapi kalian tidak sadar ya sistem ekonomi yang ada ini. Oke, yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme itu sistem ekonomi yang seperti apa?
Mungkin kalau kalian baca di bukunya Pratt ya, saya ingin memberikan gambaran sekilas. Kapitalisme itu bicara modal. Kapital itu modal. Artinya ekonomi yang berputar di sini ya sangat ditentukan oleh pemilik modal. Ya, bagi pihak-pihak yang memiliki modal maka dia bisa melakukan proses ekonomi dengan lebih baik dibandingkan mereka yang tidak bisa mengakses modal. Ya, tetapi secara umum kapitalisme ini memberikan kebebasan yang lebih luas kepada banyak pihak untuk melakukan proses ekonomi. Artinya pemerintah tidak terlalu mengatur ya sampai spesifik, pemerintah tidak menguasai secara keseluruhan ya. Artinya secara individu kita bisa mengembangkan proses ekonomi kita bisa berbisnis dengan lebih bebas ya. Ini contohnya ada di negara Amerika dan beberapa negara barat lainnya termasuk di Asia juga ada. Oke, ini sistem ekonomi kapitalisme ya, in English. Kemudian yang kedua, yang agak bertentangan dengan bertolak belakang dengan ekonomi kapitalisme ya, adalah command economics ya. Command economics ini kalau dari istilahnya command ini kan komando ya, atau arahan. Nah, pola-pola ekonomi ini karakternya adalah yang kesempatan bagi individu untuk terlibat lebih aktif itu sangat dibatasin ya. Banyak ketentuan yang harus atau banyak ketentuan yang dikontrol oleh pemerintah misalnya dalam hal ini ya. Saya beri contoh misalnya pola ekonomi yang ada di China, North Korea ya, Korea Utara, China ya. Memang mereka negara-negara komunis yang banyak mengontrol ya, banyak mengontrol dalam paham komunis yang banyak mengontrol pola alur ekonomi yang berjalan di negara mereka. Nah, ini tentu dari sini kalian bisa melihat sekilas perbedaan pola ekonomi kapitalisme dan command economics. Oke. Oke, saya ingin kembali ke case ya. Jadi saya ingin berikan case-nya, case kalian. Sebelum kita lanjut ya, saya ingin menyampaikan case kalian. Kalian perhatikan pertanyaannya adalah ceritakan contoh-contoh unit bisnis atau entitas bisnis atau organisasi bisnis yang kalian temui ya, satu saja contoh real ya, contoh nyata ya, organisasi bisnis atau unit bisnis yang kalian temui di dekat rumah kalian. Nah, ya. Anggaplah kalau rumah kalian jauh dari tempat bisnis ya, yang menurut kalian sering gunakan misalnya, atau kalian paling ingat deh satu contoh bisnis misalnya ya. Ya, silakan kalian ceritakan itu dalam case. Ingat ya, cuma 5 orang ya. Total 10 orang yang bisa menjawab karena saya bagi kalian dalam 2 grup ya, grup A dan grup B. Nah, itu total ada 10 orang yang bisa menjawab case ini nanti. Ingat ya. Jadi ceritakan ya. Kalian lihat petunjuknya di case nanti ada berapa kata kalian bisa menjawab ya. Ceritakan secara singkat ya contoh unit bisnis yang paling dekat dengan rumah kalian yang kalian gunakan sehari-hari, yang paling kalian sering ketemu sehari. Kalian ceritakan gambaran secara umum bisnisnya apa gitu ya. Kemudian apa yang dijual, apa yang dia kerjakan, kira-kira keuntungannya seperti apa manfaatnya untuk masyarakat. Nah, itu yang kalian bisa ceritakan nanti. Kemudian teman-teman kalian akan memberikan rating nantinya ya di Manager Legends. Oke, itu case kita. Kembali lagi, kita lanjutkan teorinya tadi ya, sudah sampai ke tipe-tipe sistem ekonomi. Kita lanjutkan. Sekarang adalah mengukur kinerja ekonomi secara umum. Nah, tadi kita sudah mengenal sistem ekonomi, sekarang kita akan melihat bagaimana ekonomi itu diukur, ya, kondisi ekonomi diukur. Saya ini cuma pengantar ya. Tentu kedepannya kalian akan ada mata kuliah yang lebih detail. Ada yang namanya makroekonomi, mikroekonomi. Kalian akan belajar itu. Tapi saya ingin memberikan gambaran singkat saja di sini, yaitu bicara bagaimana mengukur kinerja ekonomi sebuah negara misalnya ya. Nah, itu ada istilahnya GDP. Kalau kalian perhatikan ada GDP itu Gross Domestic Product. Itu adalah total produksi ya, produksi barang dan jasa di sebuah negara. Nah, itu diukur biasanya dalam bentuk dolar ya, berapa dolar gitu ya. Nah, kemudian dari total produksi itu setiap tahun dilihat naik apa turun berapa persen. Nah, itu yang disebut dengan percentage change in real GDP misalnya, percentage change in GDP ya. Atau kalau di Indonesia kalian akan sering ketemu istilahnya pertumbuhan ekonomi.
Dan kalian sudah pasti bisa tebak bahwa tahun ini hampir semua negara pertumbuhannya adalah minus alias turun dari tahun lalu. Contohnya Singapura ya. Laporan terakhir di kuartal kedua ini berarti sekitar bulan Juni Juli kemarin ya, itu minus 13%. Ya, ini kinerja ekonomi negara Singapura minus 13%, ini diambil dari CNBC ya. Kalian lihat berarti kinerjanya turun alias slow down, turun ya. Ya, tentu kita semua tahu kenapa ya, karena si pandemi virus ini. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya adalah kinerja ekonomi Indonesia, sama GDP juga istilahnya. Sama Indonesia juga diramalkan turun ya. Kita lihat dari proyeksi yang ada, kuartal pertama kemarin Indonesia belum minus, masih 2,9, sementara pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata kita adalah 5% naiknya GDP kita 5% setiap tahun ya. Naiknya total produksi domestik bruto kita ya 5% setiap tahun. Pada tahun ini kuartal pertama sudah naiknya cuma 2,3%. Oke, ini sudah lumayan, banyak negara yang minus loh ya, Indonesia sudah termasuk lumayan. Nah, di kuartal kedua ini ada diramalkan minus 1,26%. Ya, itu masih ramalan ya. Kalian bayangkan Singapura minus 13%, Indonesia kalau minus cuma 1 itu sangat luar biasa. Tapi kita tidak tahu laporannya apakah sudah keluar. Kalian coba cari di internet kuartal kedua Indonesia bagaimana pertumbuhan ekonominya, apakah sesuai dengan poin ini 1,26 atau lebih atau berapa, kalian silakan cek di internet. Saya pikir sudah ada mungkin, tetapi beberapa hari ini berita saya baca memang sudah banyak selentingan-selentingan ya, menteri-menteri ngomong 99% kita akan minus, tapi belum tahu berapa ya minusnya. Kalian silakan cari di internet ya. Oke, itu tadi adalah bagaimana mengukur kinerja ekonomi. Oke, nah sekarang ada konsep lagi yang saya ingin sampaikan, yaitu tipe-tipe kompetisi, tipe-tipe persaingan pasar. Kalian mungkin sudah pernah belajar juga di SMA mungkin atau di SMK persaingan pasar. Kalian pernah mendengar namanya perfect competition, monopolistic competition, oligopoli, dan monopoli. Saya akan jelaskan sekilas, kalian nanti akan dapat lebih banyak ini di mata kuliah yang lain juga, mungkin di makroekonomi ya. Perfect competition artinya apa? Dimana kesempatan bisnis itu bisa bersaing secara bebas ya, secara sempurna, artinya semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Contohnya adalah di pertanian ya. Kita bisa bertani, kalau kita punya tanah kita bertani, maka kita bisa bersaing secara bebas ya, walaupun realitasnya mungkin di beberapa negara itu ada yang namanya tengkulak-tengkulak yang mengumpulkan, tapi itu di luar konsep ini ya. Artinya setiap orang bisa bertanam di mana saja, karena pertanian ini kan, tanah ini kalau dikontrol oleh bumi, artinya kalau kita menanamkan itu dia akan tumbuh sesuai apa adanya ya. Itu pada dasarnya adalah perfect competition. Kemudian monopolistik, contohnya bisnis monopolistik ini di mana persaingannya juga cukup banyak, yaitu jualan baju misalnya, jualan sepatu itu cukup banyak, jualan kue di pasar ya, itu termasuk monopolistic competition. Kemudian oligopoli ini persaingan bisnis yang sangat dikit area persaingannya, contohnya adalah industri mobil ya. Industri mobil ini kalau kita tahu di dunia cuma ada beberapa. Kalau yang kalian tahu mereknya BMW, Mercedes, ya Toyota, Honda, itu tidak banyak. Artinya itu termasuk kategori persaingan oligopoli. Kemudian monopoli. Nah, kalian mungkin sering dengar ya monopoli ya. Monopoli ini artinya bisnisnya hanya dikelola oleh satu pihak. Ataupun kalau paling banyak pun 1-2 pihak ya. Tapi konsep dasarnya hanya dikelola oleh satu pihak. Contohnya apa? Ya tentu sumber daya alam yang sangat penting. Contohnya kalau di Indonesia ada minyak bumi, kemudian listrik, itu semua dikelola oleh negara. Nah, itu sebenarnya termasuk kategori monopoli, tetapi monopolinya dalam hal ini adalah yang positif. Artinya itu semua dikontrol negara untuk kebaikan masyarakat ya. Tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, karena itu adalah sumber daya yang sangat vital. Nah, tetapi ada juga yang hal-hal yang mungkin dikelola oleh sangat sedikit orang. Misalnya kalau contohnya di sini misalnya software yang dikelola dengan hak cipta ya, contohnya Microsoft misalnya. Jelas Microsoft ini
sangat ditentukan oleh perusahaannya ya. Contohnya Windows ya, dia memiliki hak cipta yang sangat ketat sehingga Windows ini tidak bisa dikelola ataupun disebarluaskan secara bebas ya. Beda dengan Linux misalnya. Linux ini adalah software yang tidak hak ciptanya dibuka untuk umum, artinya siapapun bisa mendapatkannya secara gratis, bisa mengembangkannya. Itu perbedaannya di sana ya. Oke, ini contoh tipe-tipe dari persaingan. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah materi termasuk yang akhir. Saya ingin jelaskan mengenai permintaan dan penawaran. Kalian mungkin sudah sering dengar juga istilah ini, mungkin di SMA atau SMK pernah mendengar juga. Saya akan mengingatkan sekilas ya. Oke, grafik ini pada dasarnya adalah grafik alami dari konsep atau hukum permintaan dan penawaran. Saya ingin jelaskan sekilas. Oke, ini adalah grafik supply ya. Supply artinya penawaran. Kita lihat grafik ini secara sekilas bahwa semakin tinggi harga suatu produk, maka produk tersebut akan semakin banyak ditawarkan oleh produsen. Jelas ya? Semakin tinggi harga dari sebuah produk, maka produk itu cenderung akan ditawarkan lebih banyak oleh produsen. Dari kuantitinya naik, harganya juga naik, kuantitinya juga naik. Oke, itu grafik penawaran. Kemudian permintaan sebaliknya. Oke, semakin tinggi harga sebuah barang, maka kecenderungannya permintaan barang ini akan berkurang. Ya, kita lihat grafiknya dari kiri ke kanan bawah. Tetapi semakin rendah harga sebuah produk, maka kecenderungannya permintaan barang tersebut akan meningkat. Oke. Nah, permintaan dan penawar ini terjadi di pasar. Ya kan? Terjadi di pasar sehingga seorang penjual dan pembeli melakukan konsep hukum permintaan dan penawaran ini, mereka akan diskusi, tolong dong turunkan harganya segini-segini, tolong dong harganya segini aja, tidak bisa turun lagi, dan akhirnya mereka ketemu pada satu titik yang disebut dengan harga pasar. Ya, kesepakatan di mana harga ini adalah harga yang disepakati oleh pasar. Itu contohnya ya. Nah, itu yang disebut dengan harga pasar. Nah, ini konsep hukum permintaan dan penawaran ini perlu kalian pahami. Ini adalah konsep dasar yang menjadi hukum alami di dalam pergerakan pasar dan bisnis. Oke. Nah, kita simpulkan ya. Jadi dari pertemuan pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin utama yang telah saya sampaikan. Saya berharap 7 poin utama ini bisa menjadi pengantar kalian untuk pertemuan-pertemuan kita berikutnya ya. Mulai dari apa alasan kita belajar bisnis, kemudian manajemen skills yang harus kita kuasai, kemudian definisi dari bisnis itu sendiri, kemudian sistem-sistem ekonomi yang sudah ada di dunia selama ini ya. Bukan berarti menutup kemungkinan ada sistem ekonomi yang lain. Siapa tahu kalian nanti bisa mengembangkan pola ekonomi yang baru yang lebih baik untuk dunia ini ke depannya ya. Kita berharap begitu. Kemudian bagaimana mengukur kinerja ekonomi tadi, contohnya GDP. Sebenarnya banyak indikator lain, tapi saya beri contoh yang GDP dulu sebagai pengantar. Kemudian model-model persaingan dan kompetisi yang ada di dalam pasar ya. Kemudian konsep mengenai hukum permintaan dan penawaran. Baik ya, jadi ini adalah pengantar awal. Saya sampaikan terima kasih. Ingat, case-nya tadi sudah saya berikan di antara presentasi ini. Silakan kalian kerjakan. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.